Oke, baik Pak. Ini adalah counternya ya, yang sudah jadi. Tampilannya sama saja, cuman ada tambahan di sini untuk thumbnail switch namanya. Jadi di sini ada 1, 2 sampai 10 sampai 9. Tapi yang dipakai nanti 1 dan 2. Untuk dummy sampel kita pakai nomor 1. Untuk proses kita pakai nomor 2. Jadi tombol 2 ini nanti tidak dipakai kalau untuk program yang ini. Tapi untuk menu tetap ya. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini, ada di stand. Jadi di stand itu jarak real, jarak sebenarnya sensor terhadap objek, jarak real sebenarnya. Nah, ini settingan ini bisa disetting di sini ya. Bisa disetting di potensio ini. Misalkan jarak pembacaan maksimumnya kita mau setting di 35 atau 25, nanti tergantung kondisi di sana. Oke, saya pakai di sini 20 karena jarak si sensor ini ke tembok itu 40. Kemudian saya cari jarak yang di bawah 40. Saya setting di angka 20. Kemudian ini pencet menu sekali, pencet tombol menu sekali ya. Kemudian ada tampilan TA, TB, TC, TD. TA ini tipe A, TB tipe B, TC tipe C, TD tipe D. Nah, untuk tipenya itu saya cuman bisa bikin 4 kategori saja. 5 dengan kategori keranjang kosong itu saya pisah. Kenapa cuman 4? Karena memang memorinya sudah full Pak, ini sudah full banget. Jadi sudah nggak bisa saya tambahin lagi untuk kategorinya. Tipe A nanti Bapak bisa bikin kategori sendiri ya, untuk tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Kemudian ini untuk keranjang kosong, tekan lagi untuk off mesin. Off mesin ini hanya bisa direset pada menu off mesin ini. Jadi ketika tampil menu di sini off mesin, maka kita bisa kita reset seperti itu. Kemudian untuk set delay ini maksimumnya itu nanti kita settingnya di aplikasi ya Pak. Settingnya di aplikasi maksimumnya itu 20 menit. Kemudian ini untuk menit, ini untuk detik. Kemudian klik sekali lagi itu akan tampil ke tampilan utama. Oke, hold ini adalah jarak pembacaan sensor setelah proses ya. Jadi misalkan seperti ini, jaraknya itu nanti dia akan mencari jarak minimum dari sensor. Karena kelapa itu bundar, maka tidak rata ya permukaannya. Jadi dia ada, ketika ngebaca kelapa itu nanti ada jarak jauh, jarak sedang, dan jarak terdekatnya. Maka saya ambil jarak terdekat dari sensor, karena ujung kelapa itu nanti adalah jarak terdekat dari sensor. Oke, seperti ini. Jadi ketika pembacaannya, oke, ini pembacaannya di 36 belum terbaca sama hold. Ketika sudah mencapai 20, dia baru akan holdnya baru akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya sudah 13, saya jauhkan lagi jaraknya seperti ini. Dia tidak akan ngebaca ya Pak, karena dia ngehold di jarak terdekat, yaitu 13. Kecuali saya dekatkan lagi. Nah, ketika benda atau objeknya itu menjauh dari sensor, maka sensor akan mengulang prosesnya seperti itu. Nah, nanti kategori ini tuh, jarak ini nanti bisa kita pakai untuk masing-masing kategori. Jadi misalkan tipe A itu jaraknya 5 sampai 10, tipe B itu misalkan 9 sampai 14 dan seterusnya. Oke, misalkan saya kasih jarak tipe A itu 5 sampai 10. 5 sampai 10 artinya yang akan masuk ke keranjang tipe A itu 6 sampai 9. 5 tidak terbawa dan 10 tidak terbawa ya. Jadi di antara 5 sampai 10. Karena programnya tidak sama dengan, karena dia programnya
5 sampai dengan 10. Jadi 5 tidak terbawa, 10 tidak terbawa. Nanti bisa Bapak setting sendiri nanti di aplikasi. Oke, kita lanjut ke aplikasi ya Pak. Oke, untuk setting aplikasi kita buka dulu aplikasinya. Oke, kita buka aplikasinya seperti ini. Nanti ada proses penyandingan. Ketika terbuka seperti ini aplikasi, maka sudah otomatis terhubung dengan Bluetooth ya sebenarnya ya. Cuman karena di sini tadi sudah saya sandingkan, saya coba hapus dulu penyandingannya. Nah, kemudian saya segarkan. Nah, di sini saya segarkan perangkat yang tersedia itu HC05. Nah, nama perangkat yang ada di counter ini juga HC05. Artinya karena ini belum tersanding, HC05 kita sandingkan dulu dengan perangkat. Nanti akan meminta sandinya itu 1234. 1234. Bisa kita lihat di sini ya. Biasanya 000 atau 1234. Ada tulisannya seperti itu. Maka kita oke. Oke, setelah tersanding seperti ini kita balik lagi ke aplikasi. Nah, kita connect. Kita konekkan, nanti ada pilihan perangkat, pilih yang HC05. Kemudian connect successfully ya, artinya perangkat sudah terhubung dengan counternya. Aplikasinya sudah terhubung dengan counter. Kemudian untuk memulai data yang tadi saya setting kan sudah ada di perangkat ini ya Pak. Sudah ada di perangkat, maka untuk memanggilnya kita tekan tombol setup ini sampai ada muncul tulisan proses. Kemudian kita bisa panggil saja dengan, misalkan kita ingin panggil set delay, klik aja set delay. Nah, tadi saya setting 1 menit 1 detik. Jadi untuk settingan delay ini kita bisa set di sini, delay di kategori, kemudian minimnya itu maksimumnya itu untuk menit ya, berarti untuk set delay ini kita asumsikan untuk menit, kemudian max ini nanti untuk detik. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk di sini saya kasih maksimum angkanya sampai 90. Jadi karena menitnya sampai 20 saja, jadi ketika kita tekan 90 maka maksimum menit hanya akan tampil 20. Begitu pula dengan detik kita asumsikan sini max. Jadi kalau misalkan kita lebih dari 60 settingnya, maka dia akan setting maksimumnya di detik. Nah, menitnya kita kembalikan. Menitnya kita setting di 1 menit aja, 1 menit 1 detik. Jadi minimum settingnya itu 1 menit 1 detik 1 ya Pak. Minimum settingnya. Menit tidak bisa kosong dan detik tidak bisa kosong. Karena kalau kosong dia tidak akan terbaca oleh perangkat, tidak akan terkirim kembali ke aplikasi. Kemudian di sini ada off machine juga 1 bisa kita clear ketika proses off machine, kita bisa kita clear di sini. Kemudian keranjang kosong tadi saya setting di 24 sampai 36 settingannya, tipe A 7 sampai 12, tipe B 11 sampai 15, tipe C 14 19, tipe D-nya 8 sampai 25, 18 sampai 25. Oke, karena di sini settingannya cuma sampai 20, saya setting cuma sampai 20, maka kita setting ulang saja. Untuk keranjang kosong, karena keranjang kosong itu adalah jarak paling jauh, maka kita setting di angka misalkan 16 sampai 21. Jadi agar keranjang kosong ini, berarti nilai keranjang kosong ini nanti yang akan masuk ke keranjang kosong itu nilainya 17 sampai 20. Kemudian untuk tipe A ini misalkan kita pilih tipe A di sini. Kemudian kita pilih tipe A itu karena jaraknya terdekat, kita pilih paling dekat misalkan 4 sampai
9. 4 sampai 9. Oke, udah muncul 4 sampai 9. Kemudian tipe B nya berarti 9 tidak terbawa, berarti kita mulai dari 8 sampai misalkan sampai 13. 8 sampai 13 tipe B. Kemudian tipe C. Tipe C ini berarti 12. Misalkan 12 sampai 12 sampai tipe ini tipe C. Tipe C 12 sampai 15. Kemudian tipe D 14 sampai 17 ya, 18. Oke, saya tadi salah klik ya, ternyata di set delay. Kemudian keranjang kosongnya itu 16 sampai 21. 16 sampai 21. Nah, untuk set delaynya kita set lagi 1 menit 1 detik, 1 menit 1 detik. Oke, ini sudah udah disetting. Kemudian prosesnya kita klik lagi untuk kembali ke mode proses sampai muncul tulisan setup. Nah, ketika prosesnya hilang, setupnya muncul, maka delay otomatis akan langsung aktif ya Pak. Jadi ketika tidak ada pergerakan dari mesin, maka delay akan otomatis aktif. Oke, di sini kita coba. Nah, untuk melihatnya kita bisa cek di sini nanti TA, TB, TC atau TD, kemudian keranjang kosongnya terpisah. Nah, yang ini adalah untuk pembacaan hold. Hold ini nanti akan sama dengan yang di sini ya Pak. Di sini 19 holdnya, kemudian di sini juga akan sama 19. Ini kita setting di proses itu di nomor 2 di thumb wheel switch-nya. Kita cek di sini aja biar enak. 19 itu masuk ke keranjang kosong. 19. Jadi keranjang kosong kan 16 sampai 21, berarti 19 masuk di keranjang kosong masuk. 10. Nilai 10 itu nanti masuk di 8 sampai 13, berarti tipe B. Tipe B 1. Sini 1. 10 lagi berarti tipe B lagi. 12 itu masuk masih tipe B. 14 itu masuk tipe C. 18 itu masuk keranjang kosong ya. 18 itu masuk keranjang kosong. 13 itu masuk ke tipe C. 9 11 dan begitu seterusnya ya Pak. Nah, untuk di aplikasinya sendiri, maksud saya di spreadsheet-nya ya. Jadi perhitungannya nanti setiap penghitungan itu setelah 10 kali penghitungan, maka data akan dikirim ke spreadsheet. Jadi yang dikirim ke spreadsheet itu adalah perhitungan setiap 10 kali dan juga pada saat reset, baik reset otomatis maupun reset di perangkatnya ya. Jadi reset otomatis itu nanti ketika delay. Jadi ketika delay sudah mencapai 0 menit 0 detik, maka semua mesin akan bertambah 1 dan semua tipe kategori itu akan 0 ya. Kita tunggu sampai detiknya kosong. Oke, semuanya sudah kosong. Prosesnya
off mesin satu, kemudian muncul juga di spreadsheetnya. Oke, untuk yang ini untuk satu ini cuman untuk dummy saja ya Pak. Jadi misalkan untuk mencari nilai, jadi berapa sih nilai yang bisa kita setting, jadi patokan settingan maksud saya. Dia akan terus menerus berputar. Jadi 10 ini nilai di 10 di sini, berarti nanti setelah 10 akan muncul di angka 3. Di 12 muncul di kolom ketiganya ya. Oke Pak, demikian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti bisa saya bantu untuk settingnya. Terima kasih. Oh ya, untuk cara gantinya, ini nanti saya kirimkan 2 buah IC. Jadi yang ini nanti untuk ke spreadsheet, yang ini untuk controllernya. Cara gantinya nanti mudah saja. Kita buka seperti ini. Nah, nanti ini kita ganti yang buat yang di sini, tinggal diambil saja, dicopot. Kemudian nanti yang ini, yang satunya nanti bisa untuk mengganti yang ini. Pertama-tama tentu harus dimatikan ya Pak ya, harus dimatikan, kemudian baru bisa dicabut dan dipasang lagi. Oke Pak, demikian, terima kasih, semoga membantu.